Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di ruang belajar matematika untuk kita. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang sudut-sudut pada dua garis sejajar. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar ini terlihat ada dua buah garis sejajar yang dipotong oleh garis lurus lainnya. Nah, ini adalah contoh penerapan dari materi sudut pada dua garis sejajar. Perhatikan ilustrasi yang saya berikan ini. Apabila dua garis sejajar dipotong oleh garis lurus lainnya, maka akan terbentuk beberapa sudut. Nah, sudut-sudut ini nanti memiliki hubungan-hubungan tertentu yang dapat kita pelajari dan memiliki manfaat yang sangat besar pada kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjut ke materi kita. Nah, dari dua garis sejajar tadi saya sudah menggambar ada dua garis sejajar kemudian dipotong oleh garis lurus. Nah, sudut-sudut yang terbentuk ini saya beri nama sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, sudut F, sudut G, hingga sudut H. Beberapa hubungan antar sudut yang bisa terbentuk dari gambar ini antara lain. Yang pertama, sudut-sudut yang sehadap. Sudut-sudut sehadap ini besarnya sama, antara lain yaitu sudut A dan sudut E. Nah, sudut A dan sudut E ini hubungannya adalah sudut-sudut yang sehadap. Berikutnya ada sudut B dan sudut F. Kemudian ada sudut C dan sudut G, dan yang terakhir ada sudut D dan ada sudut H. Nah, ini adalah merupakan contoh dari sudut-sudut yang memiliki hubungan sudut-sudut sehadap. Ingat, sudut-sudut sehadap ukurannya besarnya sama. Saya lanjutkan, yaitu sudut dalam berseberangan. Contoh sudut dalam berseberangan antara lain yaitu sudut C dan sudut E. Ini sudut C dan sudut E, ini berseberangan ya, dalam berseberangan ya, karena berada di dalam dua garis yang sejajar. Sudut dalam berseberangan ini besarnya juga sama. Nih. Kemudian selanjutnya sudut D dan sudut F, ini juga dalam berseberangan. Jadi pada dua garis sejajar terdapat dua pasang sudut dalam berseberangan, yaitu C dan E, kemudian D dan F. Lanjut, yaitu ada sudut luar berseberangan. Sudut luar berseberangan ini besarnya juga sama. Yang pertama yaitu sudut A dan sudut G. Sudut A dan sudut G disebut sudut luar berseberangan karena berada di luar garis yang sejajar. Berikutnya lagi ada sudut B dan sudut H. Oke, kita lanjut ke sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak ini apabila dijumlahkan hasilnya adalah 180 derajat. Contohnya sudut C dan sudut F. Ini sudut C dan sudut F. Ini disebut sudut dalam sepihak. Ya. Selanjutnya ada sudut D dan sudut E. Nah, sudut D dan sudut E ini jumlahnya 180 sama seperti sudut C dan sudut F. Ya, ini adalah sudut dalam sepihak. Yang terakhir yaitu sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak jumlahnya juga 180 derajat. Contohnya sudut A dan sudut H. Nah, ini sudut A dan sudut H, kemudian ada sudut B dan sudut G. Nah, itu anak-anak ada 5 jenis hubungan antar sudut yang terbentuk oleh dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lurus yang lainnya. Kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama, perhatikan gambar berikut ini. Nilai Z adalah, saya akan mulai untuk menyelesaikan soal ini. Kita mulai dari sini ya. Sudut E dan 102 ini memiliki hubungan yang saling bertolak belakang ya. Sudut E dan 102 ini
memiliki hubungan saling bertolak belakang, sehingga karena dia bertolak belakang ya, maka dia besarnya sama. Sudut E dan sudut 102 bertolak belakang sehingga besarnya sama. Berikutnya sudut E ya, sudut E dan 3Y adalah sudut-sudut dalam sepihak. Nah, ingat tadi hubungannya E dan 3Y ini dalam sepihak, sehingga karena dia dalam sepihak maka jumlahnya adalah 180 derajat. Sehingga kita selesaikan dengan aljabar. 3Y sama dengan 180 dikurangi 102, sehingga 3Y sama dengan 78 dan Y-nya adalah 78 dibagi 3, maka Y diperoleh adalah 26 derajat. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut. Soal kedua, perhatikan gambar berikut. Jika besar sudut P2 sama dengan 60 derajat, maka besar sudut Q4 adalah, ingat P2 ini adalah 60 derajat. Ya, perhatikan untuk menyelesaikan soal ini, perhatikan sudut P2 dan sudut Q2. Ya, sudut P2 dan Q2 adalah sudut-sudut yang sehadap. Ya, sudut-sudut yang sehadap. Sehingga karena dia sehadap, maka sudut P2 dan Q2 ini besarnya sama, yaitu 60 derajat. Karena P2 tadi besarnya 60, maka sudut Q2 juga 60 derajat, karena dia memiliki hubungan yang sehadap. Selanjutnya kita lihat sudut Q4 yang ditanyakan ini. Q4 dan Q2 ini hubungannya adalah bertolak belakang. Ya. Q2 dan Q4 adalah sudut-sudut yang bertolak belakang, sehingga Q2 pasti sama dengan Q4, yaitu 60 derajat. Jadi jawabannya adalah B. Demikian anak-anak materi kita tentang hubungan antara sudut yang terjadi pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lurus lainnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.